Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang atau pagi waktu Belanda hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu bersama di platform Zoom, ngaji bersama. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Bi'a wal Hifadz 'alaiha min Mandur Islami karya Syekh Ali Jum'ah. Semoga aktivitas kita di hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih dan kita semua bisa melaksanakan apa yang sudah kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadirat Rasulullah SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau sehingga kita mendapatkan syafaat uzma di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom, sebelum kita mulai ngaji, seperti biasa kita baca Fatihah dulu. Fatihah ini kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, guru-guru kita, orang tua kita yang sudah mengajari kita mengaji, membaca, menulis. Wabil khusus mu'alif hadal kitab, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih. Kita lanjut di bab baru ya. Di 2 pekan yang lalu, pekan lalu kita libur karena saya ada kegiatan yang tidak memungkinkan saya untuk ngaji walaupun sebentar. Karena ada kegiatan pas jamnya juga jam 1:30. Jadi saya komunikasi dengan Mas Imron minta untuk diliburkan. Nah, 2 pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana Islam melihat relasi antara manusia dengan bumi. Ya. Ada hubungan yang erat antara manusia dengan bumi, dengan tanah, karena kita semua diciptakan dari tanah dan kita semua juga akan kembali ke tanah. Maka ada metafora, imajinasi yang muncul dari beberapa ayat Al-Quran yang menggambarkan bahwa bumi ini adalah ibu bagi eh, kita semua, bagi seluruh umat manusia. Jadi meskipun kita diciptakan dari mahin ya, dari air, nggak usah. Tapi sebetulnya saripati dari apa namanya, sperma dan sel telur orang tua kita itu semuanya berasal dari bumi. Itulah mengapa kita tidak bisa memungkiri bahwa kita semua punya relasi yang sangat erat dengan bumi ini, bumi yang kita pijak ini. Nah, kemudian dikuatkan dengan beberapa hadis, terutama hadis riwayat Tobroni, walaupun hadis itu dhaif, tapi maknanya bisa kita gunakan, ya. Karena dalam hadis itu Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita untuk menghormati bumi karena bumi ini adalah ibu kita semua. Jadi secara eksplisit di hadis itu disebutkan bahwa fa innaha ummukum, sesungguhnya bumi ini adalah ibu kalian semua, ibu kita semua, ibu manusia. Nah, sekarang kita akan lanjut di bab selanjutnya tentang al-amrul am birrahmati warifqi bi jami'il khalqi. Mungkin saya dijadikan host ya, Mas Imron, supaya saya bisa share screen. Mungkin punya sebentar. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amrul ammu birrahmati warrifqi bi jami'il khalqi. Adapun ini ialah bab tentang al-amrul am, perintah secara umum, birrahmati untuk menyayangi, warrifqi, rifqun itu juga sayang ya, caring lah. Kalau dalam
dunia ekofeminis itu caring. Jadi kita menjaga, menyayangi, mencintai itu ada sebuah etika yang kita sebut sebagai the ethic of caring. Bijami'il khalqi dengan seluruh makhluk Allah. Qala ta'ala berfirman Allah, siapa Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma dan tidaklah arsalna mengutus siapa kami atau Allah ka kepadamu wahai Muhammad illa kecuali rahmatan sebagai rahmat lil alamin bagi seluruh penduduk bumi, seluruh yang ada di bumi, seluruh ciptaan Allah. Jadi makna alamin ini memang dalam beberapa terjemah misalnya itu cenderung tidak friendly atau tidak adil terhadap bumi dan seisinya. Jadi dimaknai sebagai alamin itu tidak termasuk di dalamnya tumbuhan, kemudian gunung, sungai, tambang dan seterusnya, tapi hanya diterjemahkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Nah, itu biasanya terjemahan dalam bahasa Indonesia itu sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Nah, terjemahan ini tentu mengeksklusi makhluk Allah yang lain, padahal bukan itu maksud dari alamin. Jadi di sini kita nanti akan membaca bagaimana Syekh Ali Jum'ah menjelaskan makna alamin tadi. Jadi tidak eksklusif untuk apa namanya untuk manusia saja, tapi seluruh makhluk Allah. Fakana maka ada Rasulullah, siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rahmatan ialah rahmat bil khalqi bagi manusia, bagi makhluk Allah, ciptaan Allah ajma'ina seluruhnya, insihim wa jinnihim baik manusia, wa jinnihim baik dan juga mereka yang berbangsa jin, rahmatan bil hayawani termasuk juga rahmah bagi hayawan, binatang, wan nabat dan tumbuhan, wal jamad dan benda mati. Wa a'zim birrahmati hidayatan nasi ilal ma'rifati. Wa a'zim birrahmati itu maksudnya dan sebaik-baik atau betapa besarnya rahmat Allah. A'zim birrahmati ini ma'azoma ar-rahmah ya. Betapa besarnya rahmat Allah. Apa rahmat yang sangat besar itu adalah hidayatun nas. Hidayatun nas ilal ma'rifati. Allah memberi hidayah kita untuk mempunyai pengetahuan. Pengetahuan apa nanti dijelaskan. Jadi rahmat Allah itu beragam. Kita diberi kesehatan, kita diberi kemampuan untuk bergerak ya, selain sehat bisa bergerak, bisa kemudian berjalan, bisa melakukan aktivitas. Itu adalah salah satu bentuk rahmat Allah. Tapi rahmat Allah yang paling besar menurut saya cuma adalah hidayah dari Allah untuk kemudian menjadikan kita semuanya ini punya ma'rifah. Ma'rifah apa? Pengetahuan apa? Ma'rifatil khaliq wa ma'rifatil khalqi. Mengetahui atau mengenal Allah wa ma'rifatil khalqi dan mengetahui makhluk Allah. Wa tahdidil manhajil qawimi fi ibadatil khaliq. Dan juga termasuk bentuk rahmat Allah yang paling besar itu hidayah tadi itu hidayah untuk kita semua sehingga kita mengetahui Allah itu mengenal Allah itu siapa atau apa dan bagaimana, kemudian apa saja makhluk Allah, kemudian juga kita mengetahui dan kita punya ilmu yang mencukupi untuk apa namanya memahami ya manhaj al-qawim, cara yang benar fi ibadatil khaliq untuk beribadah kepada Allah. Warahmatil khalqi termasuk juga kita dengan ma'rifat tadi, dengan ilmu pengetahuan kita bisa mencurahkan rahmat atau kasih sayang kita kepada seluruh ciptaan Allah wal intifa dan juga mengambil manfaat bima sukhira fihim min khairat. Mengambil manfaat dari apa-apa sukhiro yang sudah disiapkan oleh Allah fihim dalam khalqu
Ya, khalq dalam ciptaan tadi min khairat dalam bentuk kebaikan. Kita sudah melewati dua bab sebelumnya ya, kita sudah melewati tentang makna taskhir. Jadi taskhir itu bukan berarti kita Allah sudah menundukkan alam raya ini untuk manusia, bukan berarti kita punya hak penuh untuk melakukan apapun untuk kepentingan kita semua. Tapi makna taskhir itu adalah tanggung jawab. Jadi memang Allah ini menyiapkan alam raya untuk kepentingan kita, tapi di situ ada batasan. Ada batasan dan yang paling utama adalah bahwa kita bertanggung jawab untuk tetap menjaga alam raya ini sesuai dengan bagaimana imajinasi Allah, imajinasi yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita tentang surga. Sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi kita ini dijanjikan kehidupan yang sangat indah di surga nanti. Kita tidak akan punya bayangan bagaimana keindahan surga itu kalau kita tidak memiliki alam yang indah. Sungai yang di bawahnya mengalir air yang jernih, air yang seperti apa namanya, kemudian juga sungai dari madu, sungai dari susu, kemudian tumbuhan macam-macam, gambaran yang sangat indah tentang surga itu nggak akan masuk dalam imajinasi kita kalau alam kita rusak. Ini berarti bahwa ada amanah di sana. Kita makna taskhir itu adalah amanah bahwa kita harus menjaga alam raya ini supaya tetap apa namanya, tetap bisa membantu manusia untuk memahami imajinasi surga yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Syekh Ali Jum'ah menukil beberapa hadis ya. Hadis yang pertama, Fa'an Anasin dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala berkata, walladzi nafsi, walladzi dan demi zat nafsi yang ada pun jiwaku, biadihi ialah di genggaman di genggaman Allah, demi Allah ya ini maksudnya, la yada'ullahu rahmatahu illa ala rahimin. La yada'u, tidak meletakkan Allah, siapa Allah, rahmatahu, rahmatnya, illa kecuali ala rahimin. Ala rahim, atas ini, rahim ini punya makna dua. Allah tidak meletakkan rahmatnya kecuali atas rahim. Rahim dalam makna rahim perempuan, tempat janin apa namanya, berkembang biak dalam perut ibu, atau rahim bermakna hubungan apa namanya, darah ya, hubungan yang tersambung karena nasab ya. Kulna, dan kemudian ketika Kanjeng Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa demi Allah, la Allah, Allah tidak meletakkan rahmatnya kecuali atas rahim, rahim baik secara fisik ataupun rahim dalam makna hubungan silaturahim. Kulna, para sahabat kemudian berkata, kulna, berkata siapa kami, ya Rasulullah, fakuluna rahimun. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fakuluna rahim, sesungguhnya kami semua ini rahim. Nah, maaf. Rahim ini juga bermakna orang yang punya sifat kasih sayang ya. Jadi makna rahim ini tidak hanya secara fisik tapi juga secara maknawi. Allah tidak akan memberi rahmat kecuali pada orang yang punya sifat rahmat juga. Allah tidak memberikan rahmat kecuali pada mereka yang menjaga rahim. Allah tidak memberikan rahmat kecuali kepada mereka yang menjaga silaturahim. Jadi maknanya apa namanya, banyak. Nah, yang ditanyakan oleh para sahabat saat itu, wahai Rasulullah, kita semua ini rahim, kita ini ya menjaga silaturahim, kita juga menjaga rahim, menjaga perempuan. Kita juga ini orang yang punya sifat rahmat. Lalu apa maknanya? Qala, berkata, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa alladzi yarhamu nafsahu khosatan walakin alladzi yarhamun nasa amatan. Yang dimaksud dengan orang yang rohim itu seperti apa? Laisa ialah bukan orang yang yarhamu nafsahu, hanya mementingkan dirinya sendiri, khosotan, atau hanya menyayangi dirinya. Yang penting untuk aku, yang penting bagiku ini sudah cukup menyenangkan, ya sudah, nggak peduli orang lain bagaimana, nggak peduli apakah yang aku lakukan ini berpengaruh buruk terhadap makhluk Allah yang lain atau tidak. Berarti Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada orang yang egois ya, yang hanya memikirkan dirinya sendiri.
Walakin alladzi yarhamun nasa amatan. Tapi kata Rasulullah, Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang menyayangi an-nasa kepada manusia amatan secara keseluruhan. Jadi hadis ini berhubungan dengan antar manusia. Waqad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birrahmatil amati allati tashmulu jami'al makhluqat. Jadi kalau hadis yang pertama ini berhubungan dengan kasih sayang sesama manusia, hadis yang kedua menjelaskan tentang perintah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqad amara dan sungguh telah memerintahkan an-nabiyyu siapa nabi sallallahu alaihi wasallam birrahmati untuk bersifat rahmah, sayang, ya, birrahmati al-amati untuk kita semua bersifat rahmah, kasih sayang, lemah lembut, ya, caring, ya. Allati tashmulu yang mencakup jami al makhlukat atau yang diberikan kepada seluruh makhluk Allah. Apa isi hadisnya? Faqala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimuna adapun orang-orang yang punya sifat kasih sayang, yarhamu ialah memberi rahmat atau menyayangi hum kepada mereka ar-rahimuna ar-rahmanu siapa? Allah yang Maha Rahman. Irhamu maka sayangilah siapa kalian man kepada siapapun fil ardi yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama maka akan menyayangi kum kepada kalian semua man siapa penduduk fis sama yang ada di langit. Jadi hadis ini menjelaskan perintah Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat manusia untuk menyayangi seluruh penduduk bumi. Karena kalau kita menyayangi seluruh penduduk bumi, maka kita akan disayangi oleh penduduk langit. Siapa saja yang ada di langit? Allah wa malaikatuhu, ya, Allah dan para malaikatnya. Jadi di sini kita perhatikan nah ya. Jadi di sini nanti Syekh Ali Jum'ah akan menjelaskan ya, man itu kalau dalam bahasa Arab ini kan irhamu man fil ardi. Man itu kalau dalam bahasa Arab adalah pronomina untuk akil, untuk orang yang berakal. Jadi kalau yang tidak berakal itu kan dalam bahasa Arab ma, apa. Sementara man itu artinya siapa, untuk yang berakal saja. Nah, di sini penjelasan dari hadis ini nanti akan kita baca, termasuk di dalamnya seluruh makhluk Allah, baik yang kita kategorikan sebagai yang berakal ataupun tidak. Ini menunjukkan bahwa kita kembali pada konsep di bab-bab awal kita membaca kitab ini ya, bahwa dalam Islam semua makhluk Allah itu dianggap sebagai sesuatu yang hidup. Dengan dalil bahwa semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak kita pahami. Jadi bisa jadi batu itu bertasbih dengan cara jatuh, misalnya jatuh air terjun itu bertasbihnya bagaimana ketika dia terjatuh dari dataran tinggi menuju bawah, bisa jadi itulah cara air itu bertasbih. Bagaimana daun-daun bertasbih? Bisa jadi ketika dia mengeluarkan aroma itu adalah cara dia bertasbih. Kita semua nggak tahu. Manusia itu tidak mengetahui meskipun dengan pengetahuan yang teknologi yang modern ya, ada banyak penelitian terbaru yang menjelaskan bahwa misalnya dedaunan itu atau pohon-pohon itu juga ternyata mengeluarkan suara yang tetap tidak bisa dipahami. Dengan menggunakan alat-alat tertentu bisa didengarkan ya suara yang keluar dari tumbuh-tumbuhan. Kalau binatang oke, secara jelas kita bisa dengar kucing mengeong, kambing mengembek dan seterusnya. Barangkali itu adalah cara mereka bertasbih. Tapi untuk tumbuh-tumbuhan yang kita tidak tahu suaranya seperti apa, ternyata penelitian baru menunjukkan bahwa tumbuh-tumbuhan juga mengeluarkan suara meskipun kita tidak bisa mendengarkan ya, kecuali dengan alat bantu. Nah, karena dalam konsep Islam seluruh makhluk ciptaan Allah yang mungkin kita kategorikan sebagai benda mati itu dianggap sebagai sesuatu yang hidup dalam Islam bertasbih, maka
hadis ini man fil ardi ini mencakup segala sesuatu, tidak hanya untuk mereka yang kita kategorikan sebagai orang-orang manusia ya, tidak hanya untuk manusia yang akil saja, tapi juga termasuk yang ghairu akil. Ini penjelasan dari man itu tadi ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab man itu khusus untuk yang berakal, tapi dalam hadis ini mencakup segala sesuatu termasuk yang kita kategorikan sebagai sesuatu yang tidak berakal. Jadi kembali pada ngaji kita di awal-awal ya, kategorisasi terkait benda di alam raya ini, ada benda mati, itu sebetulnya kategori untuk memudahkan kita mengidentifikasi. Dalam Islam semuanya dianggap sebagai sesuatu yang hidup ya. Jadi batu benda mati misalnya. Itu kategori manusia, tapi dalam Islam semuanya dianggap sebagai sesuatu yang hidup dan bertasbih. Qala At-Tibiyu, berkata At-Tibiyu, Imam At-Tibi, li'anna rahmata fil khalqi riqqatul qalbi wa riqqatu fil qalbi alamatul iman, faman la riqqata lahu la imana lahu. Wa man la imana lahu syaqiyun, faman la yurzaku birriqqati syaqiyun. Li'anna rahmata, karena sesungguhnya rahmat itu fil khalqi, terhadap rahmat terhadap makhluk Allah itu menggambarkan riqqatul qalbi, menggambarkan halusnya hati. Jadi orang yang punya sifat kasih sayang itu berarti hatinya halus. Wa riqqatu fil qalbi alamatul iman, dan halusnya hati itu adalah tanda iman. Maka faman la riqqata lahu la imana lahu. Faman, maka adapun siapa la riqqata, yang tidak punya kelembutan dalam hatinya, la imana lahu, berarti dia tidak punya iman. Jadi orang rahmah, sifat kasih sayang ini menggambarkan bahwa hati kita halus. Hati yang halus, hati yang lembut, punya perasaan yang sensitif dalam arti yang positif ya, bukan sensitif dalam arti yang negatif. Itu adalah tanda iman. Jadi kalau orang nggak punya beriman itu bengis. Orang yang tidak beriman itu bengis, tidak punya sifat kasih sayang, tega untuk melakukan kekerasan, itu berarti dia tidak punya iman dalam hatinya. Nah, maka kalau orang larik kota lahu la imana lahu, kalau hatinya tidak lembut, tidak punya kasih sayang, berarti dia tidak punya iman dalam hatinya. Wa man la imana lahu syaqiyun, dan orang yang tidak beriman, tidak ada iman dalam hatinya, termasuk orang yang merugi. Faman la yurzaku birriqati syaqiyun, maka sesungguhnya la yurzaku, yang tidak diberi riqoh, orang yang tidak diberi oleh Allah rahmat untuk riqoh, ada kelembutan dalam hatinya, maka dia termasuk orang-orang yang syaqi, orang-orang yang merugi. Nah, jadi ini kita bisa mengoreksi diri kita ya. Bagaimana kita mengetahui apakah kita ini termasuk 15 orang punya iman dalam hati kita? Itu salah satu indikatornya adalah apakah kita mampu menyayangi makhluk Allah atau tidak. Makhluk Allah apapun bentuknya. Jadi nanti dalam penjelasan-penjelasan di bawahnya, ya kita harus menyayangi binatang itu tidak pilih kasih ya. Misalnya pecinta kucing misalnya. Tidak kemudian dia hanya mencintai kucing miliknya sendiri, maka semua kucing ya dia cintai, meskipun dengan cara yang berbeda ya. Jadi jangan sampai kemudian saya punya di rumah punya kucing, saya cintai kucing saya. Tapi kalau ada kucing tetangga main ngotori rumah saya marah-marahi kucing itu, saya sepak-sepak misalnya, itu enggak seperti itu. Berarti rahmah dalam hati kita itu masih belum muncul. Iman kita masih belum kuat. Kalau sudah muncul rahmah yang menjadi indikator keimanan kita, maka apapun bentuknya makhluk Allah, kita mencintai mereka. Manfil ardi, makna dari manfil ardi itu bisi gotil umum, ini sigohnya umum, semuanya. Tidak ada taksis di situ, tidak menggambarkan kekhususan, tapi umum. Yashmalu, mencakup jami'a asnafil khalaik, segala bentuk atau segala macam makhluk Allah. Fayarhamul barra wal fajiro, maka kita ini yang dimaksud dengan
man fil irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama itu, maka yang dimaksud adalah kita harus menyayangi, mencintai al-barob, makhluk Allah yang baik, wal fajir, dan juga yang buruk. Saya jadi ingat film pesantren ya. Ada film dokumenter ya, judulnya Pesantren. Dalam film itu menggambarkan pesantren di Cirebon ya. Dalam film itu ada ngaji kitab, santri yang senior gitu ngaji kitab, kemudian menjelaskan tentang rahmah terhadap anjing. Meskipun anjing itu dalam pembahasan fikih seringkali memang dikategorikan sebagai binatang yang berpotensi untuk mentransfer najis mughalladho. Jadi kalau kita ini misalnya di Belanda banyak anjing, tidak kemudian asal nyentuh anjing berarti kita kena najis, kan enggak. Yang kita menjadi najis dalam mazhab Syafi'i itu kalau misalnya kena liurnya atau kita menyentuh tidak kena liur tapi menyentuh bulunya tapi tangan kita basah misalnya, itu kan terjadi transfer najis mughalladho. Kalau misalnya sama kering itu dalam mazhab Syafi'i dianggap tidak apa-apa ya, karena yang menjadi media untuk transfer najis itu adalah sesuatu yang basah. Baik tangannya yang basah atau bulunya yang basah. Nah, di hadis itu dijelaskan meskipun dalam fikih anjing itu dikategorikan sebagai binatang yang najis, tapi tidak kemudian serta merta membuat kita ini berperspektif buruk terhadap anjing. Kalau ada anjing dilempar aja misalnya, atau dibuang, atau dibenci, tidak. Karena anjing juga makhluk Allah. Banyak hadis lain juga yang menjelaskan ada perempuan yang selamat dari api neraka karena memberi makan anjing atau memberi minum anjing yang sedang kehausan. Jadi makna man fil ardi tadi bisigotil umum menurut Syekh Ali Jum'ah ini yang dimaksud bahwa kita ini harus menyayangi seluruh ciptaan Allah apapun bentuknya, al-barro wal fajir, baik yang kita anggap nice, kita anggap baik, atau yang kita anggap buruk. Wanatiqo wal buhma, yang bisa bicara atau manusia, wal buhma, dan yang tidak bisa bicara atau yang kita anggap, kita kategorikan sebagai benda mati. Wal wuhsya, dan termasuk juga binatang wahash itu binatang liar ya. Watoir, dan juga termasuk di dalamnya burung. Jadi semua makhluk Allah. Jadi man itu artinya umum, semua makhluk Allah. Apapun bentuknya, manusia, kemudian binatang, tumbuhan, binatang juga bermacam-macam. Ada yang jinak, ada yang buas, ada binatang yang kemudian dalam kategori fikih dianggap sebagai najis dan seterusnya. Itu tidak kemudian membuat kita berperspektif buruk terhadap makhluk-makhluk Allah tersebut. Waqala Ibnu Battal Al-Maghribi, waqala, dan berkata Ibnu Battal Al-Maghribi, tufiya, yang wafat pada tahun 449 Hijriah. Fihi, ialah di dalam hadis di atas, al-haddu, adapun perintah, dorongan, ala isti'malir rahmati lil khalqi kullihim, untuk isti'malir rahmah, menggunakan rahmah, artinya menyayangi ya, lil khalqi kullihim, kepada seluruh makhluk Allah. Kafirihim, baik mereka itu adalah orang kafir, wa mu'minihim, dan mereka adalah orang mukmin, baik kafir ataupun mukmin, sama harus kita sama-sama sayangi. Wali jami'il bahaimi, dan termasuk seluruh binatang, al mamluki minha wa ghairil mamluk, yang kita miliki atau yang bukan yang kita, artinya binatang yang kita ternak atau pet ya, baik ternak atau pet, atau yang bukan ternak, bukan pet ya. Warifqi bihim, dan juga untuk bisa menyayangi biha, dengan seluruh makhluk Allah tersebut. Wa anna dzalika, dan sesungguhnya dzalika ar-rahma lil khalqi, itu ya. Kalau kita bisa menyayangi seluruh makhluk Allah tanpa membedakan bentuk, golongan atau jenisnya, mimma yaghfirullahu bihi adzunuba, ialah termasuk sesuatu atau perilaku, termasuk perilaku yaghfiru, yang akan
mengampuni siapa Allah bihi dengan ma adzunuba dosa-dosa kita wa yukafiru dan menghapus bihi dengan ma al khotoya dosa-dosa. Jadi zunub itu dosa, baik dosa besar atau kecil, al khotoya itu kesalahan ya. Jadi sebetulnya kalau dalam fikih itu zunub itu dosa besar, khotoya itu dosa-dosa yang kecil. Bisa jadi kita semua, ya, semoga ya selalu terhindar dari dosa-dosa besar. Tapi barangkali kita sebagai manusia juga seringkali tergelincir melakukan dosa-dosa kecil yang bisa jadi tidak kita sadari. Nah, salah satu cara untuk menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan, baik kita sengaja ataupun tidak, itu adalah dengan sifat rahmah terhadap seluruh makhluk Allah. Fayam bagi maka hendaklah likulli mukminin bagi setiap mukmin akilin yang berakal an yarghoba fil akhdhi bihadhihi minar rahmati untuk hendaklah mukmin itu suka ya fil akhdhi untuk menggunakan bihadhihi minar rahmah, hadzun itu bagian ya minar rahmati dari kasih sayang. Artinya apa? Semua makhluk Allah itu pasti dibekali sifat yang kontradiktif. Semua manusia pasti punya sifat rahmah, punya sifat benci, punya sifat sayang, punya sifat apa namanya? Tidak suka, suka dan tidak suka. Pasti ada seperti itu. Nah, tapi bagaimana kita kemudian memaksimalkan sifat rahmah dalam diri kita itu untuk kita gunakan? Itu yang ada dalam hadis ini. Karena bisa jadi orang sebetulnya eh, apa namanya ada kucing misalnya, itu sebetulnya kasihan, tapi dia tidak menggunakan rasa kasih. Kasihan ini yang muncul dari rasa kasih sayang ini tidak digunakan, tapi dia lebih mendahulukan emosinya, kemudian dia sepak kucing itu misalnya karena pipis di halamannya misalnya. Sebetulnya ini tergantung bagaimana kita menggunakan porsi, hadun itu porsi ya. Porsi sifat sayang yang sudah diberikan oleh Allah pada diri kita untuk menyayangi makhluk Allah. Nah, ini hadis di atas mendorong kita untuk menggunakan porsi sifat sayang tadi yang udah dibekali, yang kita semua sudah dibekali dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasta'miluha fi abna'i jinsihi wa fi kulli hayawan dan menggunakan sifat rahmah tadi fi abna'i jinsihi untuk seluruh abna'i jinsi itu sesama ya, sesama manusia, wa fi kulli hayawan dan untuk semua binatang atau ciptaan Allah. Falam yakhluqhullahu abathan, maka tidak menciptakan siaphu kepada hayawan itu Allah siapa Allah abathan dengan sia-sia. Jadi makhluk Allah apapun bentuknya, ciptaan Allah, binatang apapun bentuknya, semua itu diciptakan oleh Allah dengan maksud atau dengan tujuan tertentu. Semut misalnya, kemudian nyamuk ya. Apa sih manfaatnya nyamuk, manfaatnya semut? Nggak ada manfaatnya. Misalnya untuk manusia itu malah menjadi sumber kotoran misalnya. Justru dengan adanya semut, dengan adanya nyamuk, kita jadi tahu, oh ini indikator bahwa rumah kita kotor. Berarti kita harus segera membersihkan rumah kita. Oh, kok banyak semut nih di dapur. Oh, berarti ada ya itu kotoran yang tidak apa namanya, yang kececer, ada sisa-sisa makanan yang tidak terjangkau oleh mata kita. Misalnya, oh berarti ini harus segera dibersihkan dengan detail. Nah, itu salah satu bisa jadi itu adalah salah satu apa tujuan dari diciptakannya makhluk Allah yang kita anggap remeh ya, seperti nyamuk dan semut. Ular, apa tujuannya Allah menciptakan ular? Ganggu aja masuk ke rumah nakut-nakutin misalnya. Ular itu adalah predator binatang yang kita anggap sebagai hama bagi petani khususnya ya. Ular itu kan predator, kata, tikus. Kata dan tikus itu kalau keberadaannya overpopulation itu mengganggu, menjadi hama bagi para petani, merusak apa tanaman yang sedang mereka yang ada di ladang atau sawah mereka. Nah, kenapa kemudian mereka sampai berkembang biak sebanyak itu? Itu karena predatornya dibunuh semua. Kita itu kan ya dulu saya juga begitu kalau ada ular udah bunuh aja gitu kan karena belum ngerti. Sekarang kalaupun misalnya ada ular jangan dibunuh.
dia tahu tempatnya di mana. Bisa jadi dia kemudian sampai ke rumah kita itu karena rumahnya dirusak. Jadi diusir saja, tidak perlu kita bunuh karena dia apa namanya punya Allah menciptakannya dengan tujuan. Kecuali kalau memang mengganggu dan membahayakan ya. Jadi banyak ular kobra misalnya di tempat tinggal sekitar tempat tinggal kita, kemudian ada bayi ya berarti kita yang harus menjaga bagaimana supaya ular tidak masuk ke rumah kita kan begitu. Artinya kalau kalau kemudian dia hanya datang lewat ya jangan di kemudian serta-merta dibunuh gitu ya. Kalau bisa kita usir diusir saja kecuali kalau sampai mengganggu membahayakan ya dibunuh itu adalah alternatif terakhir. Wa yadkhulu fir rahmati dan termasuk dalam kategori rahmah ialah at-ta'ahudu bil it'ami was saqyi. Adalah komitmen untuk memberi makan dan memberi minum. Misalnya ada kucing liar ya kita kasih makan, kita kasih minum. Saya misalnya tidak mampu untuk punya memelihara kucing di rumah saya, tapi ada kucing yang selalu lewat depan rumah ya kasih aja minum, kasih makan gitu. Itu termasuk salah satu bentuk rahmah. Ya. Termasuk salah satu saran dari para pecinta binatang, misalnya kemanapun kita pergi itu diminta untuk membawa makanan kucing misalnya. Maka dimanapun kita ketemu kucing liar, bisa kita kasih makan gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk rohmah. Wat takhfifil hamli dan juga meringankan beban. Ini untuk binatang yang kita jadikan alat transportasi atau pengangkat beban. Misalnya kalau di Indonesia mungkin masih ada ini ya andong misalnya menggunakan jasa kuda. Kudanya ini jangan dikasih beban berat meskipun kalau kuda andong itu dia tidak membawa beban secara langsung di atas punggungnya, tapi kan menarik andongnya. Ya kalau begitu, jangan kemudian kita membebani over capacity ya di atas melebihi kemampuan dia. Kalau misalnya andong ini kuda ini kemampuannya mengangkat 2 orang, misalnya 2 penumpang dengan 1 kusir, ya udah 3 aja, jangan kemudian ditambahi. Boleh ya Pak sekalian berlima, tambah belum lagi belanjaan-belanjaan kita masukkan misalnya. Itu berarti kita mengesampingkan rohmah ya. Karena yang termasuk dalam rohmah itu at-takhfif fil hamli, meringankan beban binatang-binatang tersebut. Kita aja manusia kalau dikasih beban terlalu berat juga kita protes kan begitu. Jadi binatang-binatang itu juga demikian ya. Jadi mereka juga punya kemampuan yang terbatas. Watar kita di bidorbi dan meninggalkan termasuk dalam makna rohma adalah meninggalkan memukul ya. Jangan misalnya marah ke binatang peliharaannya kemudian dipukul atau tidak harus binatang peliharaan yang kita miliki lah misalnya kita punya kuda, sapi atau apa gitu jangan dipukul ya. Kalaupun misalnya mereka melakukan kesalahan. Waqala al-Arif al-Buni dan berkata Imam al-Buni al-Arif ya, beliau diberi julukan al-Arif, al-Arif billah. Fa in kana laka syauqun ila rahmatin minallah fakun rahiman li nafsika wa li ghairika wa la tastabidda bi khairika. Farham al jahila bi ilmika wa dhalila bi jahika wal faqira bi malika wal kabira was saghira bi syafaqatika wa rafatika wal usata bi da'watika wa ila akhirih. Fa in kana maka jika ada laka ialah bagimu syaukun apa keinginan, kangen ila rahmatin minallah kepada rahmat dari Allah. Kalau kamu pingin atau kangen kangen pada rahmatnya Allah atau pingin diberi rahmat oleh Allah, fakun maka jadilah engkau rohiman orang yang rohim, orang yang punya kasih sayang linafsika wali ghairika bagi dirimu wali ghairika dan juga bagi orang selainmu atau bagi makhluk Allah selain engkau. Jadi di sini beliau menjelaskan makna hadis di atas ya.
irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, itu bahwa kalau kita ingin dirahmati Allah, maka kita harus menjadi orang yang rohim, baik pada diri kita atau pada makhluk Allah yang lain. Ini penting ya, rohim pada diri sendiri. Seringkali kita ini mendahulukan orang lain, terutama orang Indonesia nih ya. Indonesia itu salah satu contoh ya, orang Indonesia kalau keluar jalan-jalan misalnya, yang dipikirkan tuh kan oleh-oleh untuk orang sekeluarga, di rumah, sekampung, bahkan sekota mungkin mau dikasih semuanya. Tapi tidak ingat akan dirinya sendiri. Bagaimana kita merahmati diri kita sendiri sampai kita lupa ternyata di bandara overweight, harus kemudian disiasati supaya yang masuk bagasi itu tidak overweight, kita taruh di ransel padahal berat sekali, kemudian kita kita angkut di pundak kita sampai rumah, kita kesakitan, capek, sakit berhari-hari hanya karena membawa beban seperti itu. Nah, ini termasuk yang diingatkan oleh Imam Al-Arif Al-Buni ya. Kita ini harus menyayangi diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri, tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuan kita. Ya. Jadi misalnya sesuatu di luar kemampuan kita, kalau kita ingin puasa itu baik, bagus ya, salah satu bentuk ibadah. Apalagi di luar Ramadan, selain Ramadan tentu wajib, di luar Ramadan kita ingin puasa sunnah. Tapi puasa sunnah. Tapi kalau misalnya tubuh kita ini tidak mampu untuk diajak berpuasa, ya jangan dipaksa. Berarti di situ kita tidak merahmati diri kita sendiri. Ini penting ya, merahmati diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa memberi atau menebarkan rahmah kepada orang lain, kepada makhluk Allah yang lain sebelum rahmah atas diri kita itu terpenuhi. Bagaimana kita bisa menjadi sumber kasih sayang kalau diri kita sendiri kita zolimi itu ya. Wala tastabidda bi khairika. Istabadda yastabiddu itu membatasi ya. Al-mustabiddah itu kalau di kamus bisa diartikan diktator, memaksakan sesuatu sesuai kehendaknya sendiri atau membatasi sesuai dengan yang dia inginkan gitu ya. Wala tastabidda bi khairika, tapi di sini maksudnya jangan membatasi bi khairika dengan kebaikanmu. Farham al jahila bi ilmika, maka sayangilah orang yang jahil, orang yang ya jahil ya, yang nggak punya ilmu, bi ilmika dengan ilmumu. Jadi kita menyayangi orang-orang atau makhluk Allah di sekitar kita itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Wadzalila bijahika, dan orang-orang yang hina bijahika dengan kemuliaanmu. Wal fakiro bimalika, dan rahmatilah orang-orang fakir dengan hartamu. Wal kabiro wasagir, orang-orang yang sudah dewasa atau yang udah tua, wasagir, dan yang masih ambutanmu. Wal usota bidakwatika, dan sayangilah orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang kita anggap punya kesalahan ya, bidakwatika, dengan dakwahmu. Dengan dakwah ini bisa makna dua ya, dengan kita mengajak mereka baik menuju kebaikan dan juga dengan doa. Wal bahaima bi'atfika, dan binatang-binatang ciptaan Allah itu bi'atfika dengan atfun itu ya kelembutanmu, warofil ghadabika, dan mengangkat kemarahanmu. Artinya kalau kita punya ayam di rumah, ayamnya buang kotoran di teras, jangan dimarahi. Susah ya, kita nggak marah. Pinginnya marah itu. Udah lantai habis dipel, kemudian halaman luas misalnya, kemudian kita punya ayam, melihara ayam, habis dipel baru saja kita taruh pel-pelan, ayam naik, cerut, buang kotoran di situ. Rasanya kan pingin marah. Nah, ini menurut Al-Imam Al-Arif Al-Buni, nggak begitu. Menyayangi binatang itu ya harus dalam kondisi baik dan buruk gitu ya. Tidak kemudian kita menyayangi ayam-ayam yang kita pelihara itu karena mengingat dia penghasil telur, kita ada bisa makan telurnya. Kalau kita lagi butuh bisa kita sembelih makan dagingnya kan begitu. Tapi kalau dia lagi buang kotoran sembarangan, kita marah-marahi dia, itu namanya kita semaunya sendiri gitu ya. Termasuk kucing, misalnya kita punya binatang peliharaan kucing, ya harus kita sayangi
apapun kondisinya, ndak kemudian hanya menyayangi karena dia bisa diajak main dan seterusnya. Ketika dia muntah sembarangan kita marah-marahin, nggak boleh begitu. Termasuk tidak hanya untuk, tadi dijelaskan ya, tidak hanya untuk binatang yang kita miliki, tapi juga binatang yang tidak kita miliki. Jadi kalau kita menyayangi kucing, ya nggak hanya kucing kita yang kita sayangi, ya kucing orang lain, siapa apapun yang lewat depan, ya itu binatang ciptaan Allah, ya tetap perlakuan kita harusnya sama seperti kita menyayangi kucing yang kita miliki di rumah, yang kita pelihara di rumah maksud saya. Fa'akrobun nasi min rahmatillah arhamuhum li khalqihi. Maka sesungguhnya akrobun nas, orang yang paling dekat min rahmatillah, dari rahmat Allah, arhamuhum li khalqihi, adalah orang yang paling besar rahmatnya untuk makhluk Allah yang lain. Jadi kalau kita ingin diberi rahmat oleh Allah, maka kita juga harus menjadi sumber rahmat bagi makhluk Allah yang lain. Fakullu ma yaf'aluhu min khairin daqqa au jalla fahuwa sadirun min sifatir rahmah. Fakullu, maka segala sesuatu. Fakullu ma, segala sesuatu. Yaf'aluhu, yang dilakukan, yang melakukan hu kepada ma min khairin, dari kebaikan, daqqa au jalla, baik yang kecil, maksudnya kebaikan yang kecil, au jalla, yang besar, apapun bentuknya, fahuwa, maka sesungguhnya kullu ma itu sodirun, ialah muncul an sifatir rahmah, dari sifat rahmah. Hadis yang ketiga kita selesaikanlah hari ini. Waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irhamu turhamu. Irhamu, hendaklah kalian semua menyayangi makhluk Allah, ya. Turhamu, maka kalian akan disayangi. Waghfiru, dan maafkanlah. Yufar lakum, maka kalian juga akan dimaafkan. Wailun li akma'il qaul. Wailun, maka sungguh binasa, li akma'il qauli, bagi orang akma'ul qaul. Ini perumpamaannya. Akma'ul qaul itu orang yang membawa wadah di atas kepalanya tapi dia nggak tahu apa-apa. Artinya orang yang nggak punya ilmu, itu akma'ul qaul. Wailun lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wailun juga, binasa juga, lil musirrin, orang yang melakukan keburukan, alladzina yusirruna, yang terus-menerus melakukan keburukan itu, ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tapi padahal mereka tahu itu nggak boleh dilakukan. Jadi wailun, celaka, yang pertama bagi orang yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Yang kedua, dia tahu apa yang dia lakukan tapi terus saja dilakukan. Nanti penjelasannya ini, ya. Irhamu turhamu. Li'anna rahmata, irhamu, sayangilah, maka kalian akan disayangi. Kenapa? Li'anna rahmata, karena sesungguhnya rahmat, min sifatil haqqi allati syamala biha ibadah. Syamula biha ibadahu. Sesungguhnya rahmah itu adalah sifatnya Allah. Allati syamala biha ibadahu, yang apa namanya, termasuk di dalam sifat rahmah ini adalah rahmah yang dititipkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Falidzalika kanat a'laman ittasafa biha al-bashar. Maka kanat, ada, ar-rahmah itu adalah salah satu indikator ittasofa, yang bersifat biha, dengan a'lam tadi, dengan indikator itu, al-bashar, apa, manusia. Jadi maksudnya rahmah itu sebetulnya sifatnya Allah, tapi sifat Allah ini juga diturunkan atau diwariskan kepada kita manusia. Maka rahmah ini bisa menjadi tanda atau menjadi sifat bagi manusia. Fanadaba ilaiha syari' fi kulli syai'in, maka fanadaba, maka mensunahkan, ilaiha, kepada ar-rahmah, asyari', siapa Allah, fi kulli syai'in, pada segala sesuatu, hatta fi qitalil kufar, bahkan kita ini disyariatkan untuk tetap memegang sifat rahmah ketika kita berperang dengan orang-orang kafir. Wadzabahi, termasuk juga ketika kita menyembelih, wa iqamatil hujaj, dan ketika melaksanakan haji. Wa iqamatil hujaj itu ketika apa namanya, hujjah, ya, berdialog, ya. Ketika kita berdiskusi, berdebat, itu harus ada tetap sifat rahmah, tidak boleh menjatuhkan. Dan lain sebagainya. Jadi ketika terjadi peperangan pun, ketika
pasukan Muslim harus membunuh pasukan kafir tuh nggak boleh membunuhnya dengan cara yang keji, ya. Tidak boleh kemudian menyiksa. Maka sebelum berperang, para pasukan itu juga diharuskan untuk mengasah pisaunya senjatanya diasah dulu supaya tajam. Kalau dipakai untuk nebas itu sekali tebas langsung meninggal gitu. Karena kalau enggak akan menyiksa, menyakiti. Termasuk ketika kita menyembelih binatang juga sama, harus diasah dulu pisaunya supaya ketika kita menyembelih itu tidak menyakiti. Waghfiru yughfar lakum. Maafkanlah maka kalian akan dimaafkan. Ampunilah kalian akan diampuni. Di annahu subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu asma'ahu wa sifatihi allati minha rahma wal afwa wa yuhibbu min khalqihi man takhallaqa biha. Kenapa? Kenapa kok ada hadis ini? Makna hadis ini adalah karena Allah itu suka dua sifatnya, yaitu yuhibbu asma'ahu wa sifatihi allati minha ar-rahma wal afwa. Allah ini menyukai dua sifatnya, sifat rahmah dan sifat afun. Rahmah kasih sayang, afun memaafkan. Allah itu menyukai dua sifat ini. Wa yuhibbu min khalqihi man takhallaqa biha, dan Allah juga menyukai makhluknya yang punya sifat ini. Jadi Allah itu suka dua sifat, rahmah dan sifat afun, sifat memaafkan, dan Allah mencintai atau menyukai hambanya yang punya dua sifat ini. Wailun li akma'il qaul. Wailun, celakalah akma'ul qaul ay syiddatu halakah man la ya'i awamir syar'i wa lam yata'addab bi adabihi. Syiddatu halakah, sungguh celaka bagi orang yang layai, yang tidak tahu awamir syar'i, perintah syara, walam yata'addab bi adabi, dan tidak beradab dengan adabnya syaraatnya. Orang yang nggak punya ilmu, ya wailun, emang celaka orang nggak punya ilmu, ilmu apapun, ya orang jahil, ya intinya orang yang bodoh itu pasti celaka gitu. Wal akma'u jam'u qima. Akma itu jamak dari kima. Apa artinya? Al-ina alladhi yuj'alu fi ra'si dzarfi liyumla'a bil ma'i. Kima itu adalah ina, wadah yang ditaruh fi ra'si dzarfi, di ujung apa namanya? Ya, wadah yang ditaruh gitu ya, di ujung dzaraf itu di ujung tanduk untuk diisi sesuatu, diisi air. Perumpamaan ini, ada wadah ditaruh di ujung tanduk, kan pasti roboh, pasti akan hancur, pasti akan jatuh. Nah, itulah maksudnya wailun, celakalah orang yang seperti itu. Ini metafora bagi orang yang nggak punya ilmu, gitu ya. Jahil itu persis seperti wadah yang ditaruh di ujung tanduk yang kemudian diisi air, ya pasti akan jatuh atau roboh dan hancur. Syabbaha istima' alladziina yastami'una al-qawla wa la ya'unahu wa la ya'maluna bihi bil aqma allati la ta'i syai'an mimma yufrahu fiha. Akmaul qaul tadi, wadah yang ditaruh di atas tanduk itu kemudian diisi air, itu diibaratkan bagi orang yang jahil, atau di sini adalah tasbih bagi orang yang sebetulnya dia pernah mendengar, tahu, tapi tidak melaksanakan gitu ya. Yastami'unal qaula, mereka mendengarkan perkataan, artinya mengetahui tentang hal itu tapi tidak dilaksanakan. Wala ya'malu nabi, tidak mengamalkannya. Oke. Yang hadis yang terakhir, waqad amaron nabiyyu, dan sungguh telah memerintahkan an-nabi sallallahu alaihi wasallam birrifqi fi kulli syai', untuk berbuat lemah lembut fi kulli syai', di segala sesuatu. Walidzalika yajibu 'alal muslim, walidzalika, oleh karena itu yajibu, wajib 'alal muslim, bagi seorang muslim, idza dakhala darahu, kalau masuk rumahnya, au kharaja minha, atau keluar dari rumahnya, alla yadfa'al bab, hendaknya tidak mendorong pintu dengan keras, ya, daf'an anifan. Jadi jangan buka pintu jeprok gitu, tarik jeprok, atau narik kursi seret ditarik, itu sebetulnya adabnya nggak begitu. Kita angkat baik-baik, karena ada banyak orang mau mindah kursi itu ditarik, tarik mengganggu, ya, krek ditarik, itu sebenarnya nggak begitu, harus dengan cara yang lembut, ya, ditarik, diangkat, dipindah, itu caranya begitu.
Mengapa? Li'anna hadza, karena ini munafin lil lutfi, ini bertentangan dengan lutfun, dengan lemah lembut, warifqi, ya sama ya, lemah lembut. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa, sesungguhnya lemah lembut itu la yakunu fi syai'in, tidak ada pada sesuatu, illa zanahu, kecuali menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa syanahu, dan tidak diangkat dari sesuatu kecuali menjadikan ia buruk. Artinya apa? Kalau ada sesuatu kemudian perbuatan misalnya, perbuatan baik, niatnya baik, menolong, tapi caranya tidak dengan rifkon, ini maka akan menjadi jelek. Jadi rifkon ini dia fungsinya adalah untuk memoles, memperindah sesuatu. Kalau rifkonnya dibuang atau tidak ada rifkon dalam perilaku yang kita lakukan, maka perilaku kita ini menjadi buruk. Gitu. Jadi orang niatnya memberi, tapi caranya nggak baik. Memberi sesuatu dilempar. Niatnya baik, tapi dengan cara melempar. Jadinya nggak baik, karena tidak ada rifkun di situ. Ya. Warahmatu al-amatu allati amara bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dairatun awsa' wa ashmal min kulli ma'anil muhafadhah war ri'ayah lil bi'ah insaniyah. Warahmah al-amma, makna rahmah yang sudah kita bahas tadi panjang lebar itu, allati amara bihan nabi, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dairatun awsa' adalah sesuatu yang punya makna luas. Wa ashmal, luas, lebih luas dari sekedar menjaga, lebih luas dari sekedar melindungi lingkungan kita. Jadi kalau kita bicara terkait etika lingkungan, kita harus menjaga, kita harus melakukan sesuatu supaya lingkungan ini tetap bisa lestari dan seterusnya. Maka makna rohma ini lebih luas dari itu. Tidak hanya sekedar menjaga, tapi mencintai. Ya, kembali pada hubungan antara manusia dengan bumi misalnya, itu ada 3 level. Yang pertama hubungan antara manusia dengan bumi itu ada 3 level. Hubungan yang paling rendah itu kan masih hubungan instrumentalistik. Jadi kita menganggap bumi ini instrumen, alat untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, ada hubungan yang sudah rasional. Kenapa kita harus begini, melakukan ini dan melakukan itu? Oh, karena kalau kita tidak lakukan ini akan rusak. Kalau rusak kita rugi dan seterusnya. Hubungan yang terakhir itu levelnya sudah pada mahabbah. Kalau hubungan kita dengan bumi itu pada mahabbah, ini udah hubungan yang ruhani. Jadi hubungan rasa cinta muncul didasarkan pada rasa cinta itu sudah tidak hanya bersifat fisik. Kita tidak melihat bumi sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi bagaimana kita mencintainya dengan sepenuh hati. Nah, itu rahmah yang diajarkan dalam Islam itu tidak hanya sekedar menjaga, melindungi, tapi sangat luas gitu ya. Ada mahabbah di sana. Allati yumkinu an najida da'waha fi ayyi syariah au falsafah, yang bisa kita dapatkan makna rahmah tadi itu fi ayyi syariah au falsafah fi ayyi makan au zaman ghairil Islam, yang jadi makna rahmah, mahabbah, rifkun, lutfun yang diajarkan dalam Islam ini lebih luas, lebih detail dari sekedar makna muhafadzah yang kita dapatkan dalam syariah, dalam ajaran, atau dalam perspektif di luar Islam, kapanpun dan dimanapun. Nah, ini yang istimewa dari ajaran rahmah dan mahabbah dalam Islam. Oke, kita selesai ya di sini. Kita udah lebih dari 1 jam. Oke, pas 1 jam kurang 1 menit. Barangkali ada pertanyaan? Kali mungkin 5 menit aja lah kalau ada. Oke, saya stop share dulu. Oke, kalau nggak ada, oke, kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan yang akan datang. Kita akan membahas tentang mafhumul khilafah fil mandur islami, makna khilafah dalam perspektif Islam.
Terima kasih semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Warahmatullahi. Bunyai. Ya, terima kasih semuanya. Saya live ya.